Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah bahagia, Pak. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Pita, pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi ya tentang supervisi akademik. Ya, supervisi akademik ini untuk sebagai wahana ya, wahana kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Bu Pita, nanti rencananya ya kita akan melakukan supervisi itu di kelas berapa, Bu? Jadi saya nanti akan mengajar di kelas 6, Pak. Di kelas 6 ya? Iya. Oh, iya. Itu nanti jam keberapa, Bu, akan dilaksanakan? Akan saya laksanakan di jam kedua, Pak. Jam kedua, habis istirahat. Iya. Itu tanggal berapa, Bu, pelaksananya nanti? Tanggal 17 Februari. Tanggal 17 Februari ya. Tanggal 17 Februari berarti jam kedua ya, Iya. setelah istirahat. Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti apa, Bu? Jadi nanti saya akan mengajar pada materi IPA ya, Pak ya. Materi IPA ya. Dengan tema itu tema perbedaan waktu dan pengaruhnya. Mm-hmm. Nah itu tujuan pembelajarannya setelah siswa mengamati video pembelajaran, jadi siswa dapat memahami gerakan rotasi bumi. Dan yang kedua, setelah mempraktekkan gerakan rotasi bumi, siswa dapat menemukan dampak rotasi bumi. Yang selanjutnya, melalui diskusi, siswa dapat mendeskripsikan proses dan akibat dari rotasi bumi. Oh, tentang IPA tentang bumi ya. Iya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa? Saya ingin Bapak mengamati di kegiatan diskusi siswanya. Kegiatan diskusi siswa ya. Karena sering sekali itu terjadi, ada beberapa anak yang mau berdiskusi dan ada pun anak yang tidak mau berdiskusi. Biasanya seperti itu, iya, Pak. iya. Berarti untuk area pengembangan yang akan diamati nanti itu khususnya di diskusi siswa ya. Apa ada yang lain? Udah cukup kayak Ya, gitu. iya, iya. Apa saja yang sudah Ibu siapkan? Ya, apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan kegiatan supervisi nanti? Terutama ini ya Pak ya, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ya. Pak RPP, kemudian rapid penilaian, LKPD, itu Pak semua media. Insya Allah ini Pak semua sudah saya siapkan. Perangkat pembelajaran itu udah siap semua ya? Udah siap. Untuk strategi yang digunakan nanti apa, Bu? Nanti saya pakai PBL Pak, problem based learning. Problem based learning ya. Karena siswa nanti akan saya kasih masalah sehingga mereka dapat memecahkan masalah tersebut. Berbasis masalah ya. Ya. Ya, bagus ini, Bu. Terima kasih. Nanti setelah kita melakukan proses diskusi ini ya, apa sih harapan Ibu? Ya harapan saya nantinya saya dapat menjalankan ini Pak, pembelajaran sesuai RPP yang sudah saya buat. Kemudian semua media itu nanti dapat terpakai Pak. Kadang memang sifat saya itu kadang suka lupa Pak. Kayak semacam video tidak ada yang ada yang belum diputar, nah seperti itu. Jadi nanti semuanya itu intinya dapat berjalan sesuai rencana saya. Iya. Untuk siang ini rasanya untuk persiapan kita pelaksanaan supervisi akademik ini saya rasa cukup, Bu, ya. Dari tujuannya sampai dengan strategi yang sudah Ibu gunakan sudah lengkap semua. Tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya lagi. Ya. Nah, seperti itu. Tadi tanggal ini ya 17 ya. Pak. Bu Pita, saya doakan ini semoga rencananya berjalan dengan baik. Tujuan pembelajarannya juga tercapai, strategi Ibu gunakan juga bisa terlaksana dan berdampak bagi murid ya. Kemudian kita bisa melihat dampak diskusi siswa nantinya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di supervisi akademik nanti. Siap. Terima kasih Bu Pita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua hari ini. Beneran, berarti semua bahagia semua ya?
jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang atau siang, dan bagian yang membelakangi matahari menjadi gelap atau malam. Nah, itu adalah pengertian rotasi bumi. Apa tadi rotasi bumi adalah? Ya, satu kali putaran bumi itu memerlukan waktu 23 jam koma, kemudian dibulatkan menjadi 24 jam. Salah satu akibatnya bisa disebutkan akibat dari rotasi bumi itu apa? Terjadinya siang dan malam, itu salah satunya ya. Nah, ini ada tadi supaya kalian lebih memahami lagi, ada video satu lagi. Perhatikan, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit tak terbenam. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya gerak revolusi. Nah, itulah tadi penjelasan lengkapnya ya dari rotasi bumi dan akibatnya. Tadi yang pertama apa akibatnya? Terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, ya jadi terjadinya yang pertama itu terjadinya siang dan malam.
jalan ikut berputar, itu yang namanya gerak semu bagian matahari. Kemudian yang ketiga apa? Terjadinya perbedaan waktu. Jadi waktu di setiap daerah itu berbeda. Ya, contohnya saja Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian waktu. Ada yang tahu apa aja? Ya,
Nah, kelompok 1 sudah selesai menyampaikan hasil diskusi mereka. Kelompok yang lain ada yang bertanya, ada yang kurang jelas. Yuk, ajukan untuk kelompok 2. Apa? Kelompok 3. Apakah kelompok 1 itu sudah bagus hasilnya? Cukup bagus. Kalau cukup bagus, bisa diceritakan bagaimana kamu bisa nemu kelompok 1 itu hasil presentasinya cukup bagus. Coba ceritain sebisamu, nggak usah takut. Coba ceritain udah langsung aja. Oh, ya. Jadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ini itu cukup bagus karena bacanya lancar dan hasil materinya, hasil diskusinya itu cukup jelas dalam penyampaiannya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 3. Apa segalanya? Gimana menurut kalian presentasi mereka itu bagaimana? Bagus, bagusnya karena membacanya kenapa? Membacanya lancar. Ada lagi? Nah dulu ada yang bertanya yang kurang jelas misalnya atau kurang dengar. Udah jelas? Jelas semua ya? Jelas. Oke, silakan. Itulah tadi hasil presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih komentar, kasih saran boleh. Misalnya seharusnya si Seril bacanya kurang. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap satu daerah memiliki selisih waktu 4 menit. Setiap 15 meniti selisih waktu 15 kali 4 menit, 60 menit atau 1 jam berdasarkan perhitungan tersebut. Maka permukaan bumi dibagi menjadi 24 daerah waktu. 360 dibagi 15 24 dengan selisih 1 jam tinggal 3 daerah waktu.
Coba semua. Ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan dari kelompok 2? Oh, dari studio yang di bunga bumi ada berapa buah tuh? Kira-kira ulangi lagi, yang khas. Dari studio. Jadi dari sebujurnya ada berapa? Oh, 362. Dari sebujurnya. Terus ada lagi? Ada, udah jelas, Ainun? Udah, ada lagi? Coba apa tanya-tanya aja. Cukup. Presentasi mereka tadi ada yang kurang jelas dalam membacanya ya. Untuk materi sudah jelas semua ya. Apakah percobaan yang telah melakukan tersebut membuktikan bahwa lokasi bumi terhadap matahari menyebabkan terjadinya siang dan malam? Jelaskan. Ya, perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan sebagian bumi ada yang menghadap matahari dan ada yang membelakangi matahari. Bagaimana kunci matahari dalam percobaanmu? Apakah seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi? Jawaban: iya, karena terjadinya gerak semua harian matahari. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Pada percobaan ini saya simpulkan bahwa dalam bumi akan menentukan dan mendapatkan cahaya dan pada bagian bola yang terkena senter tersebut adalah terkena siang. Jika bola pada bagian belakang tampak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang ya. Hari ini kabarnya gimana? Ya, alhamdulillah saya sehat. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kita akan melanjutkan diskusi kita yang sebelumnya, Bu. Kemarin kita sudah diskusi supervisi, kita juga sudah melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, sekarang hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana supervisi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, itu tujuan kita hari ini. Dari kegiatan supervisi yang kita lakukan kemarin, menurut Ibu apa sih kesan yang berkesan menurut Ibu dari pembelajaran kemarin? Yang berkesan dari pembelajaran kemarin itu ini Pak, anak-anak semangat lah ya, mungkin memang belum maksimal jadi mereka semangat ya. Sama. Jadi sangat antusias sekali kan memang kemarin saya akan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan memang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mereka sangat senang. Menurut Ibu, dari proses pembelajaran kita kemarin itu sudah sesuai sama rencana yang sudah kita siapkan sebelumnya? Sudah sih Pak, cuma ya memang ada beberapa kendala yang belum berjalan dengan semestinya. Bisa diberitahu nggak, Bu? Kendalanya kemarin apa tadi? Jadi ya itu tadi Pak, yang sudah pernah saya bicarakan ya Pak ya, kalau saya ini Bapak mengenai Iya. itu masih saja Pak, ada beberapa anak gitu memang yang mereka untuk kerjasama itu masih sangat sulit gitu Pak. Jadi ada anak yang cuek, masih cuek gitu, yang beramat lah, dan biar mereka aja ngerjain aku tak ini gimana saya masih ada yang seperti itu, jadi agak galau lah. Jadi kemarin memang masih terlihat ya, Iya. ada beberapa anak yang belum bisa berdiskusi kembali. Secara keseluruhan ya, dari pembukaan dari pendahuluan ya, pembukaan, kemudian kegiatan inti, kemudian hasil penilaian penutup ya, dari awal sampai akhir pembelajaran secara keseluruhan, bagaimana sih menurut Ibu? Ya sudah cukup baik, belum baik sekali tapi Sudah cukup ya, cukup baik ya. Oke, ini sudah cukup baik ya. Pasti tentunya ada yang baiknya, ada juga yang sudah ditingkatkan, ada yang memuaskan, lah ya, seperti itu ya. Menurut Ibu, yang memuaskannya itu bagaimana? ya anak-anak kan saya kan memberikan KKBD ya Pak ya, itu beberapa anak yang memang sudah menurut saya itu sudah bisa menerima pelajaran yang saya sampaikan Pak, sudah menguasai tapi ya masih ada beberapa anak yang memang butuh dampingan khusus Pak, agar materi yang saya berikan itu bisa dia jadi ada yang memang butuh. Yang belum memuaskan apa itu? Itu di saya lihat di tengah di KKBD-nya itu Pak. Sini masukkan. Kan itu ada capaian pembelajaran ya. Nah, di awal kemarin sudah bahas capaian pembelajaran apa saja. Tercapai semua kan itu, Bu? Bagaimana? Tercapai Pak, tapi itu tadi Pak, ya memang ada beberapa anak itu tadi. Iya. Sebenarnya tercapai, Iya. keseluruhan itu tercapai. Kalau kita presentasikan ya dari satu kira-kira berdasarkan pengalaman Ibu ya, dari sikapnya, dari pengetahuannya, dari keterampilannya, tentu asesmen ini itu berapa persen? 75% Pak. 75% ya. Udah cukup baik ya, 75% ya. Menurut Ibu ada kesulitan nggak murid ketika belajar kemarin? Kesulitannya di mana? Berkaitan dengan materi ya, berkaitan dengan seluruhnya materi. Kesulitan ini Pak, di itu sisa ketika membaca peta. Jadi ada anak di situ Pak, saya memang butuh mempelajari ini lah Pak, kemudian saya dampingi khusus Pak ketika anak itu membaca peta, karena kan memang sejauh ini nih Pak, di kelas saya itu kan baru pegang peta itu dari kemarin di pembagian waktu. Jadi mereka itu memang masih terlihat baru sekali melihat peta. Berarti masih kurang latihan ya, karena baru pertama kali, jadi memakan waktu yang lebih lama belajarnya gitu ya, memahami ya. Kalau kesulitan dari Ibu sendiri, gimana, apa yang dirasakan untuk pembelajaran yang kemarin ya? Ya itu Pak, biasa lah Pak menghadapi siswa-siswa yang memang memiliki kemampuan ekstra kalau menurut saya yang over intinya, yang dia memang suka banyakkan bermainnya gitu. Walaupun memang kita kan di pembelajaran kemarin memang sudah ada SPP-nya gitu, tapi kan dia masih sepertinya itu masih kurang. Untuk kedepannya nih, bagaimana cara mengatasi kesulitan tadi, baik itu kesulitan siswa atau bahkan kesulitan itu sendiri. Coba satu dulu, kesulitan siswa dulu untuk mengatasi tadi, bagaimana apa yang disampaikan? Kesulitan siswa yang mengerjakan Iya. yaitu itu Pak, nanti mungkin masih sering akan saya sering kasih latihan, kemudian akan saya
itu tadi lah nasihati supaya di rumah itu banyak pakaian gitu. Akan saya pertanyaan tadi anak-anak mungkin kan memang siswa itu berbeda-beda ya Pak ya. Mungkin yang memang butuh dia harus belajar berkali-kali itu mungkin nanti akan saya kasih perhatian juga supaya dia memang benar-benar mengerjakan tugas dari saya supaya dia itu belajar terus gitu lah Pak. Berarti rutin ya? Bisa, Itu untuk siswa, untuk murid. Kalau untuk ibu bagaimana kesulitan? kesulitan menghadapi siswa. Ya, kesulitan menghadapi siswa yang kata ibu beberapa tadi ya. Beberapa tadi ya itu Pak. Biasanya kadang ini Pak, si yang seperti itu kadang dia tuh kumat-kumatan Pak. Nah, pas emosinya dia itu memang lagi hari itu mungkin lagi nggak bahagia apa gimana ya Pak ya, namanya anak kan nggak hanya orang dewasa saja yang punya masalah kan Pak. Mungkin siswa juga itu walaupun di awal pembelajaran sudah saya tanya itu tadi apa kabar gitu, kemudian ada yang mungkin enggak, kadang kan mungkin memang ada beberapa siswa yang berani, ada yang enggak. Nah itu mungkin saat itu dia lagi males ngungkapin, tapi pada saat itu dia ini Pak apa ya, terus jadi ngimbas di pembelajarannya loh Pak, jadi kebawa. Nah mungkin ini saya adakan pendekatan apabila memang ada siswa yang seperti itu. Kemudian ya saya dampingi Pak, saya lebih suka duduk ketika siswa itu memang butuh perhatian saya dampingi dia, saya sambil nanya curhat apa dia itu terbuka sama saya ya, sambil setelah itu tetap memberikan pendampingan agar dia itu bisa belajar gitu. Selalu menanyakan kesulitan dia dalam belajar itu yang mana, kemudian nanti saya jelaskan. Bagus ya, berarti pendekatan personal dengan berkelanjutan lah ya, kalau ketika mereka mengalami masalah itu. Untuk kedepannya nih Bu, rencana Ibu kedepannya ya dalam pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Saya ini Pak, anak-anak itu lebih tertarik keseluruhan ya Pak ya, tertarik dengan video Pak. Jadi nanti mungkin di setiap pembelajaran itu akan saya sering kasih video yang apa ya, jadi video yang sesuai dengan pembelajaran pada saat itu, kemudian video yang bisa menyampaikan pesan moral seperti itu. Kan kalau di pembelajaran PKN itu ada, soalnya kemarin saya pernah Pak di pembelajaran PKN saya kasih video itu pas pembelajaran tentang Pancasila Pak. Saya kasih ini, anak-anak itu sangat antusias Pak melihat video tersebut, kemudian pembelajaran pun karena anak-anak ini ya Pak ya fokus, benar-benar fokus, jadi pembelajaran itu berhasil. Jadi untuk kedepannya saya akan banyak cari lagi referensi video-video yang lain. Berarti kedepannya nanti Ibu akan menggunakan teknologi ya dalam ini tentunya video ke dalam pembelajaran Ibu. Videonya itu ya Ibu cari sendiri kontennya yang sesuai ya, baik itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran ataupun dengan kata Ibu tadi pesan-pesan moral yang sesuai. Bagus Bu, rencana yang bagus menurut saya ya. Dari video tadi sih apa ya rencana tadi ya, dari rencana video tadi apa yang mencapai apa sih? Ya tetap ini Pak, tetap saya tidak lepas dari tujuan pembelajaran saya Pak. Itu untuk pembelajaran. Kalau yang pesan moral itu gimana? Pesan moral agar mereka itu apa ya Pak ya, bisa lebih merubah perilaku mereka yang negatif, lebih ke apa ya, agar apa ya, budaya positif Pak ya itu bisa melekat pada anak. Karena ini itu kelas 6 ya? Pubernya udah ini ya? Luar biasa, apalagi di kelas saya itu Pak, perempuannya cuma 7, laki-lakinya ada 14. Jadi itu sangat itu luar mungkin biasa. faktor juga ya? Iya, itu sangat sikap luar ibu biasa. mereka itu ya? Iya. Itu sih. Berarti nanti ketika Ibu melakukan menanyakan video tersebut, apa sih yang menjadi keberhasilan? Ya anak-anak ini Pak, dari perilaku mereka, dari cara belajar mereka itu di pembelajaran bisa berhasil, kemudian di sikap mereka itu bisa berubah ke anak. Ada perubahan ya, itu dari pengetahuannya maupun dari sikap. Dukungan apa Bu nih? Dukungan apa yang Ibu harapkan ada ya agar
rencana ibu ini bisa berjalan? Ya, saya tetap ini Pak, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Biasanya saya minta pendapat ya. Kemudian minta tindakan, minta masukan sama kepala sekolah, kemudian minta masukan dari minta masukan juga pada rekan sejawat. Kemudian saya berusaha apa ya Pak, tetap minta dukungan dari orang tua juga, terutama bagi anak-anak yang memang ya itu tadi Pak, butuh perhatian khusus sama saya. Ada kesulitan nggak Bu? Kemungkinan ya? Kemungkinan ada kesulitan nggak yang menjadi penghalang rencana tadi? Biasanya gini Pak, saya itu ketika meminta dukungan dari orang tua ya Pak, kalau untuk Bapak Kepala Sekolah dengan rekan sejawat saya rasa tidak ada. Nah, untuk orang tua Pak, biasanya saya itu lebih suka itu bertemu langsung ya. Nah sejauh ini ketika ada orang tua di kantor sekolah itu sangat sulit sekali karena dengan berbagai alasan mereka yang dia sibuk kerja, itu di situ. Kemudian ketika saya di rumah ya memang mereka nggak ada di rumah, mereka berada kesulitan saya di situ Pak. Ya di sini memang beberapa orang tuanya sibuk kerja semua. Di ini walaupun pertanian tapi mereka itu di ladang terus gitu Pak. Jadi berangkat pagi pulang sore kan. Untuk mengatasi kesulitan ini Pak, ketika saya ingin mengadakan kunjungan ya Pak ya, saya berusaha meminta teman sejawat saya, kan kebetulan ada teman sejawat saya yang rumahnya dekat orang tua yang saya ingin ketemu. Di situ saya ini Pak minta tolong, minta disampaikan untuk untuk ini Pak, supaya saya itu bisa ketemu sama itu, janjian lah Pak istilahnya, janjian kapan waktunya, kemudian yang dia bisa libur kerja itu kapan, seperti itu Pak. Jadi menyampaikan dari teman saya, karena teman saya itu kan bisa kapan aja nemuin orang tua tersebut, karena kan orang tua tersebut kalau malam itu kan pasti di rumah, dengan seperti itu. Berarti udah ketemu ya dari rencana ini. Untuk waktu pelaksanaan? Waktu pelaksanaannya, untuk mengatasi hal itu secepatnya sih Pak, agar ya intinya agar cepat selesai gitu Pak. Jadi saya akan melaksanakan secepatnya. Secara keseluruhan ya, dari supervisi kita sampai dengan rencana ibu itu apa sih kok semuanya itu? Ya komitmen saya terhadap pembelajaran. Terhadap pembelajarannya ya intinya ini Pak, saya ingin ya pembelajaran saya itu memang benar-benar bisa berpihak pada murid, kemudian sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan murid. Bu, tadi kita sudah panjang ya ngobrolnya dari awal sampai akhir. Kita juga sudah mengetahui tadi bagaimana tercapaian kegiatan supervisi kemarin, ya. Yang lemahnya bagian mana sudah terlihat secara keseluruhan tadi, berasanya sudah 75%, jadi cukup baik. Untuk mengatasi murid yang masih ada beberapa tadi sudah ketemu caranya, untuk ibu sendiri juga sudah ketemu caranya. Rencana kedepannya juga sudah ibu paparkan dengan jelas tadi. Untuk sekarang saya berharap semoga semuanya yang sudah kita diskusikan ini bisa diperbaiki ya, dan rencananya tadi bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembicaraan pada siang hari ini, mungkin ada yang perlu ibu sampaikan lagi? Ada yang perlu disampaikan lagi, Pak? Sudah cukup. Terima kasih Bu kita atas diskusinya siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ditunggu diskusi-diskusi kita di waktu yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.